Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal di channel Ngomongin Cuan. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan mengenai P-Network yang sudah saya bahas sebelumnya di video kemarin. Riset kemarin saja saya sudah menyimpulkan kalau aplikasi ini hanya mengiming-iming kita dengan sebuah koin yang nantinya akan bernilai tinggi, bahkan digadang-gadang akan menggantikan Bitcoin. Ya karena apa? Karena rata-rata pionir dari penambang-penambang Bitcoin ini yang bisa melalui HP, padahal itu airdrop, mereka percaya Bitcoin ini akan sangat bernilai tinggi ke depannya. Padahal dari kemarin atau dari tahun-tahun kemarin, tahun 2019 sampai sekarang, realitasnya masih mengambang dengan alasan pengembangan terus. Nah, di sini kan sudah ganjal, tapi entah kenapa pionir-pionirnya ini masih saja percaya dan tidak ada keraguan. Mungkin ada beberapa keraguan dan itu terbukti dari mereka-mereka yang ingin barter dengan Bitcoinnya. Alih-alih percaya bahwa Bitcoin ini akan bernilai tinggi, mereka malah menukarkan Bitcoin mereka dan menawarkan Bitcoin mereka dengan barter sejumlah barang. Padahal mereka mengharapkan konsensus dari Bitcoin ini. Katanya di Indonesia ini Bitcoin satu piece saja sudah bernilai 4 miliar rupiah. Luar biasa, guys. Jadi tujuan Bitcoin ini aja sudah tidak jelas dan penambangannya sudah seperti airdrop. Itu sudah nggak seperti itu, memang airdrop, guys. Menurut saya orang-orang awam yang belum paham tentang apa itu cryptocurrency itu akan mudah percaya dengan iming-iming yang begitu wah atau dikasih angin surga dengan membandingkan atau menyetarakan Bitcoin ini dengan Bitcoin. Tentu saja orang-orang yang awam juga tahu Bitcoin dulunya itu murah. Yang didirikan pada 2009 itu langsung rilis sudah memiliki nilai tukarnya, sedangkan Bitcoin yang dirilis pada tahun 2019 namun sampai sekarang tidak memiliki nilai. Padahal yang lain sudah berharap-harap kalau misalnya Bitcoin ini akan memiliki nilai yang begitu wah. Nanti akan saya review tentang pendapat-pendapat orang-orang di Facebook ataupun di grup-grup lain yang masih percaya kalau Bitcoin ini kedepannya akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, dari grup-grup situ saja saya sudah menyimak postingan-postingan mereka. Itu sangat-sangat bertabrakan antara satu sama lain. Sebagian dari mereka percaya dan menunggu konsensus global, entah itu konsensus apa, tapi mereka percaya bahwasanya ada konsensus global. Dan mereka melihat dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan yang lainnya, dan terutama di Cina yang katanya sudah bisa untuk barter. Ya kalau misalnya memang bisa silakan barter. Dan mereka juga kemarin-kemarin ini menunggu tanggal 25 Agustus Bitcoin Mall. Nah, di situ kita bisa bertransaksi atau membeli barang menggunakan Bitcoin yang kita tambang, yang mereka tambang, maksudnya yang mereka tambang selama ini, selama 3 tahun lebih, ini akan bisa mereka pergunakan di marketplace itu gitu. Namun pada kenyataannya marketplace itu diblokir dan tidak dibuka dan tidak bisa dibuka, guys. Dari deskripsi yang tadi saya sampaikan saja sudah sangat banyak keganjalan, tapi masih aja ada yang percaya, guys. Sebenarnya saya agak kasihan dengan teman-teman yang menjadi pionir. Cuman mau gimana lagi, sudah banyak video-video yang menerangkan bahwasanya aplikasi ini hanya merugikan pionir saja, sedangkan developernya sangat diuntungkan karena adanya iklan di aplikasi tersebut. Selain itu juga di aplikasi pionir ini, untuk kita bisa menjalankan aplikasi, kita harus memberikan izin banyak sekali, seperti ID HP kita pasti terlacak, file, media, terus nomor handphone, dan yang lain yang riskan akan kejahatan identitas, guys. Jadi buat kalian hati-hati, dan mungkin jika kalian bisa menggunakan akal sehat kalian harus lebih meriset lagi dan lebih menerima. Jangan terlalu fanatik dulu, guys. Jangan terlalu fanatik. Karena orang-orang fanatik itu menolak informasi yang seharusnya mereka dapat, yang seharusnya mereka olah informasi itu buat bahan riset kalian.
Jika kalian sudah fanatik, maka mau diomongin apapun, mau dinasihatin seperti apapun, dan dinasihatin oleh siapapun, orang fanatik ini akan susah. Jika misalnya kalian memang kekeh, ya teruskan sajalah. Mudah-mudahan tidak menyesal. Karena kita sudah meluangkan banyak waktu untuk mencari atau menambang Bitcoin di HP kalian masing-masing selama bertahun-tahun. Oke, langsung saja kita simak di grup-grup para pionir Network ini ya guys. Salam petir, semoga kita ke depan menjadi orang yang sukses berjamaah. Amin. Amin, amin, amin sekali. Cuman kalau misalnya sukses berjamaah dari Network ini kayaknya nggak mungkin guys. Kayaknya memang nggak mungkin. Karena sudah jelas-jelas aplikasi ini banyak kejanggalan dan sudah dipastikan kalau aplikasi ini hanya menguntungkan bagi developernya saja guys. Lalu dari Akmal Ibnu Sofyan, cuma sedikit saran, jangan mau jual pi dengan harga murah, pakai logika aja. Mereka berani beli pi berarti mereka udah tahu masa depannya kayak gimana. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Nah, kalau memang mereka percaya, kalau pi ini bakal melejit seperti Bitcoin, padahal sampai sekarang pun tidak memiliki nilai, ya, kenapa mereka tidak menjual barang mereka ditukarkan dengan koin gitu. Kalau memang mereka percaya, mungkin karena banyak pionir-pionir yang sudah ragu dan menjualkan dan menawarkan pi mereka diganti dengan barang. Kenapa nggak ditukarkan saja gitu loh. Untuk coba-coba saja lah berapa koin gitu kalau misalnya memang kalian kekeh gitu. Kan kalau misalnya kalian sudah mengeluarkan beberapa koin sekarang terus kedepannya memang bener-bener nggak ada cuan sama sekali kalian kan tidak menyesal dan kalian sudah mendapatkan barang. Cuman memang agak jahat juga sih. Kepengennya nilai pi harga konsensus. Konsensus dari mana? Di setiap negara aja penilaian pi itu berbeda-beda guys. Padahal yang namanya kripto itu harus merata ya guys. Yang ditambang itu juga sudah harus memiliki nilai. Jadi pi ini belum memiliki nilai, jadi namanya bukan penambangan. Ini permainan biasa lah, permainan kehaluan. Partisipasi nggak mau, jual kayak ikut posting di PCM. Minimal barang-barang bekas yang layak dipakai kasih harga barter sesuai konsensus. Lah PCM di mana gitu? Yang jual mana? Orang Cina. Sedangkan Cina sama sini juga beda konsensusnya. Harga nilai pi-nya juga beda gitu kan. Yang menentukan antara pionir tuh pionir. Itu sama aja barter. Padahal barter itu barang yang mau dibarterkan harus sama-sama memiliki nilai. Sedangkan Bitcoin ini tidak memiliki nilai. Sebenarnya tidak sah kalau dalam muamalah ya. Insya Allah nilai pi akan terbentuk ke depannya. Insya Allah. Allah memberikan kita akal itu untuk berpikir dan untuk menalar semua hal-hal atau semua informasi agar kalian bisa di jalan yang benar gitu loh. Tidak hanya tawakal tapi ikhtiar juga guys. Nah, di sini ada akun yang bernama Rizky Echan. Nyari motor PCX yang mau jual sini, aku bayar 3 koin pi. Wow. Ini bisa dibilang murah atau kemahalan ya. Soalnya 1 koin pi ini digadang-gadang akan bernilai miliaran. Tapi 3 koin pi hanya ditukarkan dengan PCX. Dan itu pun tidak ada yang mau, guys. Nah, di sini ada yang komen. Dari Rizky Maulana Juang, aja suka-suka dia mau gunain koinnya buat apapun. Gue juga berani 10 pi kalau ada. Bahkan 100 pi gue berani. Ini pionir yang udah runtuh keyakinannya. Jangan barter murah dong, rusak pasar konsensus gitu. Wah, nilainya aja nggak ada gitu loh. Di sini sudah ada beberapa yang sedikit tersadarkan gitu. Kalau ada motor Ninja, aku bayarin 100 pi. Wow. Jadi berapa harga pi ini guys? Malah lelang antara pi gitu. Nah, di sini ada postingan dari Elia Amelia. Berbicara masalah pi network kepada orang-orang yang baru adalah kemustahilan. Mempelajari rilis video pi network di situ sudah dikatakan pi network hanyalah untuk orang-orang yang tertinggal dalam menambang Bitcoin pada 2018. Jadi pi network ini
Jadi Pi Network ini hanya berguna untuk orang-orang yang memahami sejarah Bitcoin. Pada tahun 1957, mata uang Bitcoin, mata uang Pi sudah pernah digunakan. Kini Dr. Nicholas mengembalikan mata uang ini di bawah penelitian Stanford. Setelah penelitian panjang dan tesis Bitcoin dilakukan dan berhasil digunakan publik, Dr. Nicholas Kokalis menyempurnakan mata uang itu dengan segala ekosistemnya yang lengkap. 10 tahun perjalanannya keberhasilan Bitcoin menjadi titik tolak untuk 10 tahun juga perkembangan Pi Network mengejar angka di atas Bitcoin. Luar biasa. Jadi mari kita berbicara kepada hanya yang mengerti sistem ini. Dan jangan pernah kita berbicara dengan bukan orang-orang yang terdidik dan tak mengerti apa itu cryptocurrency. Aduh. Tetap tambang petir. 10 tahun bukanlah waktu yang lama, bahkan mungkin Pi Network bisa hanya separuhnya untuk melesat menjadi mata uang utama di dunia. Wah, luar biasa mata uang di dunia, guys. Sebenarnya kalau misalnya kita transaksi bisa menggunakan mata uang lain selain Pi Network ini kan, guys. Sudah ada sebenarnya. Dulunya Bitcoin ini kan dibuat oleh anonim, entah itu perorangan ataupun kelompok. Dan itu dibuat pada tahun 2009 dan sudah memiliki nilai tukar. Dan Bitcoin itu dibuat cuman 21 juta, guys. 21 juta koin, sedangkan Pi Network ini nggak jelas mau dibuat berapa karena asal kita pencet aja. Bahkan ada memiliki unsur skema Ponzi. Jadi kalau misalnya kita mau mendaftar, kita harus memiliki afiliator. Melalui afiliator paling nggak. Nah, keuntungan dari afiliator, semakin banyak mereka mengundang, semakin banyak mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk menambang koinnya. Bukan kesempatan sih, kekuatan ya. Kalau misalnya kita menambang atau mining di kripto yang real, itu kan kita butuh komputer super besar yang sudah VGI gitu kan ya. Tapi di sini kalau di Pi Network kita harus memperbanyak orang-orang yang mendownload atau masuk melalui kode referral kita. Tentu di sini sudah janggal sekali gitu, guys. Doa semoga semua pioner akan mendapatkan financial freedom, kebebasan finansial. Amin, 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 amin. Cuman yang dimasukkan oleh Bang Bendi ini, financial freedom dari Bitcoin ini sepertinya tidak bisa, guys. Ya mudah-mudahan bisa mendapatkan jalan yang lebih benar ya, guys. Bukannya sombong atau pengen beken di mata orang lain. Kalau saya pribadi pastinya ke panti asuhan, ngasih dana bantuan buat anak panti biar bisa dapat pendidikan yang layak semua. Terus bagi sembako ke yang tidak mampu, itu nomor 1. Sebenarnya tujuannya itu sangat mulia ya, guys. Cuman ya saya kasihannya seperti ini, pioner-pioner yang seperti ini, guys. Dia memiliki tujuan yang mulia, niat yang mulia, tapi dengan dasar kehaluannya dia gitu loh, dengan dasar iming-iming mereka gitu, mereka yang sebenarnya tidak memiliki dasar atau hanya angan-angan aja gitu, tapi disalurkan angan-angan itu, dan angan-angan itu pun tersampaikan karena mereka juga tidak meriset dulu gitu, guys. Ya mudah-mudahan orang ini bisa merealisasikan impiannya. Namun mungkin kalau misalnya ya seperti tadi, kalau misalnya mengandalkan Bitcoin sepertinya tidak bisa. Aduh. Jadi sudah jelas Bitcoin ini tidak ada jaminan, dan sudah jelas ini aplikasi scam. Sebenarnya kalau scam ya bisa lah termasuk scam karena mereka mengiming-imingi keuntungan yang besar dari poin yang didapat oleh pioner. Dan ada skema Ponzi juga. Jadi kalian mau tunggu sampai kapanpun, entah kalian mau bereinkarnasi berapa kali pun, Bitcoin ini tidak akan bernilai jual, guys. Jadi daripada kalian menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, apalagi kalian yang fanatik terhadap Bitcoin ini, ya salurkanlah fanatikan kalian ke hal-hal yang lebih positif. Lagian kalau fanatik itu tidak baik, guys. Dan saran saya, pakai akal sehat kalian, hati nurani kalian untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih masuk akal ya. Dan mudah-mudahan pionir-pionir yang ini bisa mendapatkan rezeki yang dari jalan lain lah. Mungkin cukup untuk video kali ini tentang pembahasan Pi Network. Dan doa saya bagi pionir-pionir itu mudah-mudahan cepat mendapatkan hidayah.
agar kembali ke jalan yang benar dan tetap menggunakan akal sehatnya yang sudah diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi yang terlalu fanatik dan terlalu yakin pada hal data-data yang sebenarnya mereka sudah mendapatkan informasinya, cuma mereka menutup telinga dan menutup mata, bahkan tidak menggunakan akal sehat mereka, dan dibalas dengan hinaan cacian. Itu sangat-sangat tidak baik ya. Akal sehat kalian jangan digunakan untuk menghina saja, tapi untuk pikir kritis terhadap hal-hal yang positif. Itu saran saya. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.